Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita dipilih menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Malam ini ada gerhana ya. Ya memang nampaknya di pertengahan malam ya. Tinggi ya, udah pada tidur. Oke, bersyukur pada Allah atas setiap keadaan. Ya. Gerhana itu adanya untuk mengingatkan kita, bukan karena lahir atau meninggalnya seseorang. Karena dulu pernah terjadi gerhana ketika anak Rasulullah yang namanya Ibrahim wafat. Jadi orang-orang berkata, ini karena anak Rasulullah wafat nih, ya terjadi gerhana. Enggak. Gerhana itu tanda kekuasaan Allah. Kalau terjadi gerhana, banyak beristighfar. Rasulullah kalau terjadi gerhana ketakutan, keluar masuk, ikut luar biasa. Kalau kita jadi fenomena alam biasa aja, tenang sambil foto-foto selfie. Karena kita nggak paham, Rasulullah takut, ya takut kalau terjadi kiamat. Kalau kita aman aja, lagi gerhana. Kepada hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat-tempat yang pernah diadab hari ini kebalik. Jadi tempat apa? Objek wisata. Jadi tempat objek wisata. Padahal kata Rasulullah di tempat yang pernah kejadian diadab disuruh kita nangis. Ya. Kalau enggak pura-pura nangis sampai kayak gitu. Cepat, jangan lama-lama, nanti kalian kena juga. Ya, ini jadi destinasi wisata di kita. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh didatangi tapi untuk iktibar, untuk ngambil pelajaran. Kalau di Madinah tuh kuburan Abu Lahab didatangi orang, bawa batu dilempar orang pakai batu. Ada beberapa tempat juga jadi tempat destinasi. Oke, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tema terkait parenting, terkait keluarga, ya, tentang tipe-tipe keluarga, ya, tipe-tipe keluarga dalam Islam, ya, bagaimana kita melihat dan di mana posisi kita. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti punya keluarga. Ya. Karena nggak mungkin hadir di dunia ini tanpa bapak, tanpa ibu. Kecuali Nabi Adam alaihissalam. Ya. Diciptakan Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Sementara Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Isa, siapa bapak Nabi Isa? Isa bin siapa? Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa nggak punya bapak. Nabi Isa itu lahir, ya, ruhnya ditiupkan Allah melalui malaikat Jibril, ya, ditiupkan, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang bapak. Kita semua lahir karena bapak dan ibu. Keluarga itu terdiri dari bapak, ibu ke atas, kakek, nenek, ya, anak, cucu, ke atas namanya usul. Kita, bapak kita, kemudian setelah itu siapa? Kakek. Setelah kakek apa? Uyut. Saya pun sampai mana? Sampai kakek, tahu ya? Uyut
Udah nggak tahu ya. Pak Amin sampai kakek, kakek juga nggak tahu namanya. Namanya tahu, tapi nggak jumpa ya. Jadi para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, tentang nasab itu penting. Ya. Orang Arab itu bahkan bisa tersambung sampai Nabi Adam, mereka. Jelas nasabnya. Jadi kita bisa tahu karakter kita dari nasab kita. Ya. Penting. Orang-orang sebagian orang Jawa ada tuh nulis nasabnya. Ya. Maka kita kenalkan. Ya. Salah satu kesalahan kita, terkadang anak kita nggak tahu saudaranya siapa. Apa fungsinya Ustaz? Mengenalkan anak itu kepada saudaranya. Nanti sepeninggalan kita dia bisa terus berbakti. Ya. Melalui siapa? Keluarga-keluarganya. Ada yang nggak tahu. Nah, itu pamanmu, itu pamanku. Nggak tahu karena jarang diajak. Ya. Kepada hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui garis keturunan kita. Kalau ke atas namanya usul, kalau ke bawah ya namanya furu. Anak kita, siapa lagi? Cucu kita, kemudian ke bawah cicit, ke bawah lagi ada apa namanya? Canggah ya. Ada yang lain ke bawah lagi ada? Udah nggak tahu ya. Melayunya ada ya. Piut ke bawah ya. Kalau anak pertama wa ulung ya. Anak kedua wa ngah. Anak ketiga alang. Anak keempat utih ya. Anak kelima anda. Saya juga orang Melayu. Melayu Tamyang. Asli Tamyang dari bapak dan ibu. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, kalau ke samping namanya Hawashi, paman kita, bibi kita harus tahu semuanya. Disebutkan dalam Al-Quran ada 4 tipe keluarga. Yang pertama, keluarga orang kafir. Dia bertemu di dunia, nanti berpisah di akhirat. Siapa itu? Contohnya dalam Al-Quran, suaminya kafir, istrinya kafir. Siapa? Firaun, istrinya Ahlul Jannah ya. Abu Lahab. Abu Lahab, suaminya kafir, istrinya kafir. Maka jangan membangga-banggakan keturunan. Aman, saya garis keturunan Rasulullah loh. Ada juga garis keturunan Rasulullah masuk neraka. Abu Lahab. Oh, saya Habib loh. Iya, Habib. Ya, tapi kalau nggak genah, masuk neraka juga kamu. Contohnya siapa? Abu Jahal. Ya, maka jangan sampai garis keturunan kita sampai Abu Jahal pula ya, ngaku-ngaku Habib rupanya sampai ke Abu Jahal. Ada yang bertemu di dunia, bermusuhan di akhirat. Siapa itu? Suaminya kafir, istrinya bagus. Ada? Ada. Keluarga Fir'aun. Ada suaminya bagus, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut sama Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga bapaknya kafir, anaknya Nabi, bahkan pimpinan para Nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, jangan berbangga-bangga dengan nasab. Ya, walaupun kita harus mengetahui nasab kita, tapi jangan sampai bapakku kan kiai, aman aku dapat syafaat nanti. Jangan pula kayak gitu ya. Bermusuhan di akhirat. Ya. Bapak istri Nabi Nuh, istri Nabi Nuh suaminya bagus, istrinya nggak mau ikuti. Begitu juga istri Nabi Lut. Nabi Lut istrinya bukan gay, tapi dia meridhoi kemaksiatan. Datang malaikat, 2 malaikat ganteng, ya, seperti manusia, dipanggil orang-orang, ada laki-laki tampan di rumahku. Ya,
Ar-radhi lil ma'asi, orang yang ridho terkait maksiat, dia diam, bahkan dia ridho terkait maksiat itu, kafailihi, seperti dia melakukan perbuatan tersebut. Ya, maka kalau kita nampak maksiat, kita diam, ya, jangan sampai itu terjadi. Itu akan berdampak nanti di kampung kita bahkan. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ada yang bertemu di dunia, berkumpul di surga. Ya, inilah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim baik, bahkan bukan hanya baik, gelarnya Khalilullah, bukan hanya Khalilullah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada yang terakhir, yang keempat, bertemu di dunia, saling tolong menolong di akhirat. Ya, mungkin anaknya bermasalah karena bapaknya soleh, dia minta kepada Allah syafaat, atau orang tuanya bermasalah, anaknya baik, anaknya itu minta, mohon kepada Allah agar diberi syafaat orang tua. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita minta yang ketiga. Kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Ya, kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga kita. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 52. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, ya, satu syaratnya harus beriman. Ini dia dalilnya, orang-orang yang beriman nanti reunian, kumpul lagi di surga beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka lagi nanti di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang akan terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi kalau kita mau kumpul lagi dengan anak kita bisa, tapi harus sama, visi misinya harus sama. Ya. Ini keluarga kita menuju surga atau enggak? Anak-anak kita orang taat sama Allah enggak nih? Atau anak-anak yang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus mendidik mereka dengan didikan terbaik, dengan cara yang terbaik, dan kita terus bermohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita. Ya. Jangan sampai sepeninggalan kita, anak-anak kita asik begaduh, berebut harta warisan, nggak selesai-selesai. Sampai-sampai ada perkataan gini, kalau ada anak-anak, ya, keluarga nggak begaduh, fix nggak ada harta warisan ya. Cuman dia mau begaduh, harta pun tak ada. Ya. Ini ada harta si begaduh aja. Maka jangan ditinggalkan harta aja. Anak itu harus dibimbing. Ya. Itulah yang dikatakan oleh khalifah luar biasa, seorang khalifah kaum muslimin yang luar biasa. Saya bacakan ya. Dakhala Muqatil, ya, bin Sulaiman ala khalifah Abi Ja'far al-Mansur. Jadi Muqatil ini datang masuk kepada seorang khalifah namanya Abi Ja'far al-Mansur. Faqala lahu al-Mansur, ya, khalifah mengatakan kepada Muqatil, "Idni ya Muqatil, nasihati aku, beri aku nasihat wahai Muqatil." Faqala, "U'idzuka, a'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu." Kamu pengen ku nasihati dengan hal yang kulihat atau yang ku dengar? Kata Muqatil, qala bal bima ra'ait. Aku pengen nasihat yang langsung kamu saksikan dengan mata kepalamu, kata Muqatil. Qala ya Amirul Mukminin, inna Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, inna Khalifah Umar bin Abdul Aziz anjaba ahada asyara waladan. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz berapa anaknya? Ahada asyara waladan, punya anak 11. Khalifah menjabat 2,5 tahun, semuanya makmur, Pak. Sampai-sampai serigala nggak memangsa lagi. Semuanya makmur, nggak ada catatan orang yang menerima zakat lagi. Saking makmurnya. Kalau ada pun nggak mau orang menerima zakat lagi. Saking makmurnya, 2,5 tahun, Pak. Ya, ada yang minta 3 periode, Pak. Ya. Masyarakatnya hajab habis itu. Ya. Pening pala kita.
Enggak selesai-selesai. Ya Amirul Mukminin, inna Khalifah Umar bin Abdul Aziz anjaba ahada asyara waladan. Ya. Dia punya anak 11. Wa taraka thamaniyata asyara dinaran. Harta warisan berapa, Pak? Anaknya berapa? Anaknya 11, harta warisannya cuma 18 dinar. Ya, 18 dinar, kalau lah 1 dinar itu 2 jutaan lah misalnya. Berarti berapa, Pak? 2 kali 18 berapa? 36, Pak. Ini khalifah, bukan pemimpin Indonesia, Pak. Sekupnya, Pak. Dunia, Pak, yang dia pimpin. Harta warisannya berapa? 36 juta. Kita lanjut. Kufina bi khamsati dananir. Biaya untuk mengkafani 5 dinar. Berarti tinggal sisa berapa, Pak? Tinggal sisa 13. Berarti 26 juta ya, Pak ya. Wasturiya lahu qabr. Wasturiya lahu qabrun bi arba'ati dananir. Dan untuk persiapan dia dikebumikan 4, Pak. 4 dinar. Berarti sisa tinggal berapa? Tinggal sisa 9. Wa wuzzi al-baqi ala abnaihi. Tinggal 9 dinar dibagikan 11. Itulah harta warisan khalifah pemimpin Islam. Ya. Cuma berapa, Pak? 9 dibagi 11. Berapalah itu, Pak? Taruhlah satu orang berapa? 1,5 juta misalnya. 1,5 juta. Kemudian Al-Khalifah Al-Umawi, aku juga menyaksikan dengan mata kepalaku, kata Muqatil. Ada khalifah dari Bani Umayyah namanya Hisham bin Abdul Malik anjaba ahada asyara waladan. Ada satu khalifah, ya, beda rezimnya nih ya. Ini rezim baru. Punya anak juga, berapa anaknya? 11. Wa kana nasib, ya. Harta warisannya satu anak. Kullu waladin minat tarikah alfi dananir. 1 juta dinar, Pak. Alfi itu 1 juta. Jadi satu anak dapat 1 juta dinar. Jangan, ini bukan 1 juta rupiah, 1 juta dinar. Miliarder ini ya. Miliun. Wallahi, kata Muqatil, demi Allah ya Amirul Mukminin, laqad ra'ait, aku sudah melihat dengan mata kepalaku fi yaumin wahid, dalam satu hari ahad abna Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, Pak ya, salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz yatasaddaq bi mi'ati farasin. Harta yang dititipkan cuma 9 dinar, tapi sepeninggal bapaknya sekali berinfak 100 ekor unta, 100 ekor kuda balap untuk perang itu, Pak. Padahal nggak ditinggalkan harta sama bapaknya. Li jihad fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Wa ahad abna, dan salah seorang yang ditinggalkan 1 juta dinar tadi, abna Hisham, yatasawwal fi aswaq. Udah ditinggalkan 1 juta dinar, Pak. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dia minta-minta di tengah pasar. Masya Allah, ini yang ditinggalkan hanya harta. Habis hartanya, habis itu dia minta-minta. Masya Allah. Fil aswaq wa qad sa'alan nas. Kemudian orang-orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, wa huwa ala firashil maut, ketika dia sakaratul maut, wahai Umar bin Abdul Aziz, apa kuncinya? Apa kunci parentingmu sehingga anakmu kamu tinggalkan dengan uang terbatas tapi luar biasa? Ya. Mada tarakta li abnaika ya Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Padahal harta cuma sedikit. Apa katanya? Qala taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan mereka, aku ajarkan, tanamkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu sholihin, kalau mereka orang-orang yang saleh, fallahu taala yatawallas sholihin. Pasti Allah akan jaga anak saya kalau mereka saleh. Aku tinggalkan ketakwaan untuk mereka. Wa in kanu ghairu dzalik, kalau mereka bukan orang-orang yang saleh, falan atrukalahum, aku enggak bakalan meninggalkan mereka harta ma yu'inuhum ala ma'siyatillah,
untuk menolong mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita meninggal, kita tinggalkan apa untuk mereka? Kalau harta ini kayak ini tadi Pak, kurang apa Pak? 1 juta dinar loh. 1 dinar berapa? 4,25 gram. Bahkan hari ini udah enggak 2 juta lagi Pak. Udah 5 juta ya. 4,25 gram. 5 juta kali 1 juta. Segitulah angkanya Pak. Wah, 5 miliar satu anak, 11 anaknya. 5 kali 11. Berapa? 55 ya? 55 miliar. Harta warisan untuk anak, belum lagi istrinya 4 Pak. Banyak duit orang dulu ya. Masya Allah. Kita yang bingung nanti kalau meninggal cemana nih. Ya. Kita berwasiatlah kepada anak-anak kita, nak. Itu di sebelah sana nak, ada tanah 10 hektar ya nak. Jangan dijual. Punya orang. Gak ada punya kita ya. Maka jangan tinggalkan generasi ini lemah, terutama lemah akidahnya, lemah takwanya, lemah ya, hartanya. Maka kita berusaha kepada Allah, kita tinggalkan yang terbaik untuk anak. Punya kenangan. Ya, anak-anak kita mengenang kita sebagai apa? Ustaz, orang tua saya Masya Allah Ustaz, ya, jam 3 udah bangun, ya, sholat tahajud. Ya, Ustaz, orang tua Masya Allah Ustaz, ya, habis waktunya untuk kami ya bekerja, banting tulang. Ya, luar biasa. Anak-anak akan mengenang dan menyaksikan itu, pelajaran luar biasa. Dan dia akan menyaksikan bagaimana cara bapaknya memperlakukan ibunya. Itu perhatian untuk kita. Anak-anak laki-laki kita itu sangat perhatian itu. Bagaimana kita memperlakukan istri-istri kita. Ya. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ini jadi pelajaran kisah ini. Ya, jangan sampai kita hanya meninggal anak kita uang, tapi enggak kita tinggalkan takwa, enggak kita warisi kebaikan-kebaikan untuk mereka. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keluarga yang kedua ya bagaimana kita melihat ya, tadi sudah saya sampaikan keluarga tadi ada yang dia kafir ya, contohnya keluarga kedua ini pasangan Abu Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu senang kali ketika Rasulullah lahir. Sampai-sampai dia apain, Pak? Sampai-sampai dilepaskan budaknya, dibebaskan budaknya ketika Rasulullah lahir, senang. Ya, maka inilah Abu Lahab ini setiap hari Senin dapat dispensasi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dapat dispensasi karena dia membebaskan salah seorang budaknya, Pak. Saking senangnya dia lahir keponaan yang luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat yang paman yang sangat mencintai. Tapi ketika keponaannya membawa risalah, dia langsung membenci, bahkan membuli, bahkan menjatuhkan keponaan tersebut. Dan begitu pula istrinya ya, Ummu Jamilah, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali ya, dari sabut yang dipintal. Keluarga yang ketiga gabungan antara orang mukmin dan kafir. Bila meninggal dalam keadaan kafir, terputus, tidak bisa dibela, Pak, oleh anggota keluarganya. Seperti Nabi Ibrahim, nggak bisa bela bapaknya. Ya, kalau kita masih keren ya, bapak kerjaan apa? Pengusaha. Ya. Kalau Nabi Ibrahim bapaknya kerjaan produksi Tuhan, Pak. Karena pemahat patung. Dia ahlu tauhid, menyeru kepada tauhid, sementara abinya sendiri yang membuat patungnya, Pak. Coba, Pak. Cemana perasaan Nabi Ibrahim? Tapi begitulah. Nggak bisa Nabi Ibrahim meminta ampunan pun nggak boleh untuk bapaknya. Karena bapaknya nggak mengikuti beliau.
Wa idz qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata li abihi, ya, kepada bapaknya. Ya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga nggak mampu memberi hidayah. Rasulullah juga nggak mampu memberi hidayah kepada pamannya. Ya, karena tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, maka kewajiban kita bagi kepala rumah tangga untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak ada yang terjerumus ke jurang api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah, ya, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, penjaganya malaikat yang kasar, keras, tidak durhaka kepada Allah dan terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Betapa bahagianya kita punya keluarga, ya, istri kita salihah, suami yang saleh, istri salihah, anak-anak yang berprestasi, apalagi hafal Quran, masya Allah, sudah lengkap lah. Alhamdulillah, siapapun yang hari ini dianugerahkan anak yang hafal Quran, hani'an lakum, maka saya kabarkan berita gembira dari Allah dan Rasulnya, ya. Maka akan dipersiapkan mahkota kemuliaan yang luar biasa, dipakaikan untuk orang sampai terkejut orang tuanya, ya Allah, apa ini Allah? Ini adalah mahkota kemuliaan untukmu, ya. Apa gerangan ya Allah? Anakmu telah menghafal kalamullah, telah hafal kitabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan orang tua di seluruh penduduk, ya, seluruh manusia menyaksikan. Maka sangat rugi kalau kita punya anak nggak ada satupun yang hafal Quran. Maka arahkan, Pak, selagi mereka masih, ya, kecil, masih mudah ngafal, arahkan. Minimal ada satu yang menjadi syafaat untuk kita, ya. Ustaz, udah kaset Ustaz. Gimana Ustaz? Ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Maka kita cari anak-anak yang berprestasi, biayai mereka. Kita harap dari mereka syafaat. Ya, anak-anak ideologis kita, arahkan mereka, sehingga mereka juga memberi syafaat untuk kita. Kalau enggak, cucu-cucu kita itu juga bagian dari anak-anak kita. Ya. Dek, ya, banyak pondok-pondok tahfidz nak, ya, hafal Quran nak, nanti kakek yang biayain nak, ya, gitu Pak. Itu orang yang cerdas, bukan duitnya disimpan aja. Orang yang cerdas untuk anaknya, asetnya, bukan untuk yang lain, untuk keturunannya asetnya. Kalau bisa untuk menyelamatkan anaknya dari perzinahan, Pak. Pak, saya belum kerja tapi udah pengen nikah, Pak. Udah, ya. Udah punya calon kamu? Punya. Ya udah, Bapak yang tanggung sampai kamu punya kerjaan. Itu lebih bagus daripada kejadian nanti. Bingung kita. Ya. Baru datang walimah 3 bulan dah akikah. Bingung kita kan? Baru kemarin walimah, kok udah akikah? Ajak kita dibuatnya. Maka jaminan masa tua Allah udah jamin. Anak kita nih loh, dengan masa yang hari ini, dengan media yang hari ini, nggak seperti kita dulu, ya. Janjian masih panjang prosesnya, Pak, ya. Janjian ketemuannya di bioskop sana, ya. Di Setabat ada bioskop, ada, Pak, ya. Ngirim surat lagi, balasannya masih lama. Sekarang, Pak, ada aplikasinya, Pak. Bisa langsung check in. Masya Allah. Terkadang gitu orang tua nih. Kalau dia punya harta mahal, punya emas misalnya 10 gram. 10 gram berapa sekarang, Pak? 15 jutaan, ya. Pak Dano upgrade ya.
15 juta misalnya, baru kita beli nih. Nggak sembarangan kita kasih pinjam orang. Oh, nah, nih bawain ya. Ini ada anak kita sama orang lain, tiba-tiba dibawa. Pak, izin ya Pak. Mau kemana nak? Mau ke Pamapiu. Mau ngapain? Mau berkemah kami. Itulah kejadian. Pergi berdua, pulang bertiga. Anak perempuan kita itu aset kita. Dia itu apa? Sutroh kita dari api neraka, Pak. Kita amamah saja nggak sembarangan kita kasih orang. Ini anak perempuan kita loh. Dibawa orang sampai ke Pamapiu, sampai ke Brastagi. Nggak ada cerita laki perempuan boncengan kalau nggak syahwat di situ. Nggak apa-apa Ustaz, masih zamannya. Saya aja dulu kayak gitu. Janganlah anaknya juga terdampak dari kita. Ya udah, itu cukup masa lalu kita, jangan kita wariskan ke anak kita. Kejadian bingung kita nanti. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jaga anakku, keturunanku ya Allah. Berat, apalagi zaman hari ini, Pak. Ya, serba mudah hari ini, Pak. Ya, klik ketemuan, dah jadi. Kepada hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, bahkan hari ini anak SD udah melakukan hubungan, Pak. Ya, SD loh, Pak. Manggilnya udah Abi Umi sekarang. Abi Umi udah melakukan hubungan suami istri loh, anak SD sekarang. Belum lagi yang transgender, belum lagi yang LGBT, belum lagi yang fantasi seks sedara, Pak. Ya, maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita menjaga anak kita, ya, keluarga kita, ya. Begitu juga Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Ya, Allah juga menjadikan bagimu pasangan suami dan istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu. Ya, wa hafadah, Allah memberikan kita juga cucu, wa razaqakum minat thayyibat, serta Allah memberikanmu rizki dari yang baik-baik. Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ya, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, kita menyaksikan jangan terlalu memaksakan diri. Ya, demi terlihat wah, ya, demi terlihat luar biasa, terakhir terjebak dari dosa-dosa, ya, hutang dari yang riba dan lain sebagainya. Ini juga perkara hutang ini juga merusak, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ayat yang panjang terkait hutang. Ya. Ada seorang khatib Masjid Nabawi mengingatkan terkait hutang. Ya, para hadirin, ini merusak hubungan, apalagi yang sempat viral. Apa itu? Pinjam berapa? Pinjam cepet biar silaturahmi terjalin, ya, lancar. Rasulullah didatangkan dengan satu mayit, Pak. Ada mayit. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, dan diminta Rasulullah sebagai imam pada waktu itu untuk menyolati jenazah tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah masih ada hutangnya? Kemudian para sahabat menjawab, masih ada ya Rasulullah. 2 dinar lagi hutangnya belum lunas. 2 dinar. Ya. Kalau sekarang berapa 2 dinar, Pak? Tadi ya, 1 dinar itu sekitar 4 gram. Ya. Taruhlah 1 dinar 2 juta, 16 juta lagi berarti. 16 juta lagi apanya? Hutangnya. Kata Rasulullah, mohon maaf, aku nggak mau nyolatin dia, kata Rasulullah, sampai ada yang menanggung hutangnya. Berdiri salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya Rasulullah yang nanggung hutangnya.
baru disolati Rasulullah SAW. Hari ini kita yang ngajari anak kita utang. Nah, itu belanja dikit di samping, nak, ngebon dulu. Jadi karakter buat anak, oh nggak apa-apa rupanya utang ya. Kata bapakku ngebon dulu kok. Itulah hancur kalau kita berdagang nih ya. Masih kena utang aja ya. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba diingat-ingat ya. Ini merusak nih. Kalau ada utang segera dilunasi. Kemudian sahabat itu datang lagi yang nanggung setelah 2 hari. Ya Rasulullah, udah aku bayar utangnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an kata Rasulullah. Baru udah jilduk. Sekarang baru dingin kulitnya kata Rasulullah. Masya Allah. Hari ini kita mudah-mudah ya ditagih, dia pula yang marah-marah. Ya, kalau kita mampu, kalau kita niat nggak mau bayar, Allah persulit, Pak. Pasti kita undur-undur. Nanti aja. Padahal dia pengen dan dia nggak berani negurnya karena tahu, ini kalau ditagih awak pula yang kena repot sama dia. Ya, kita para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ya, jangan terlalu memaksakan. Ya. Maka sesuai dengan kemampuan kita, jangan terlalu memaksakan. Ya. Kalau mampunya hari ini kita punya sepeda, ya sepeda. Kalau kita mampunya kereta, kereta. Ya, kalau kita sudah mampu, kita lihat beli mobil, silakan beli mobil. Jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan kita. Nanti lebih besar pasak daripada tiang hancur rumah tangga gara-gara ini. Ya, belum mampu sebenarnya, udah beli KPR. Ya, belum mampu dia beli mobil, bingung dia. Ternyata kalau udah punya mobil, sekali masuk bengkel nggak kurang 1 juta. Ternyata setiap tahun bayar pajak. Bensin nggak mungkin isi 5.000 setengah liter, Pak. Banyak rupanya. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupi ya diri kita dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu membebani diri kita. Terlalu punya punya gambaran yang sangat tinggi, ternyata menyulitkan sehingga terakhir habis dijual semuanya. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, para keluarga beriman ya, untuk berpacu menjadi keluarga calon ahli surga, keluarga yang istiqomah di atas kebenaran, pemaaf satu sama lainnya, saling menghormati, penuh kasih sayang dalam ilmu agama, suka beribadah, dermawan, berprestasi secara dunia, menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Keluarga para salafus soleh itu ada yang bergantian sholat tahajud, sehingga sepanjang malam di rumah mereka selalu ada yang sholat tahajud. Subhanallah. Bahkan kita temukan dewasa ini ada keluarga yang dikarunia Allah, seisi keluarganya itu hafal Quran. Ya, saya pernah kenal seorang anaknya 11 penghafal Quran semua, Pak. Bahkan bukan hanya penghafal Quran, Pak, diterima di semua universitas. Ada yang di ITB, ada yang di UGM, ada juga yang saya temui tiga anak yang penghafal Quran, Pak. Bahkan yang pertama anaknya sedang ngambil doktoral di Mesir. Masya Allah, ada aja kemudahan dari Allah. Bisa, ini bisa. Ya. Kita temukan ahlul Quran luar biasa. Bila kumpulan keluarga itu baik, maka akan menjadi masyarakat yang baik. Maka kalau anak-anak cerdas kita lihat, ya, kita arahkan ke agama, Pak. Ini anak-anak sisa aja yang diarahkan ke pesantren. Kau ya, nak ya, nggak bisa diarahkan. Ku masukkan ke pesantren, anak ya. Seakan-akan pesantren itu tempat rehabilitasi. Kalau cerdas-cerdas, masuk khusus, nak, ya, fakultas kedokteran, nak. Sehingga hancur negara kita. Banyak orang cerdas, tapi apa, Pak? Khianat. Ya. Teriak, saya paling NKRI 1,9 T. Orang-orang cerdas, Pak, bukan orang-orang bodoh. Tapi apa? Nggak punya akhlak, cerdas, nggak jujur, cerdas, nggak amanah. Kenapa kita nggak mengarahkan anak-anak kita yang cerdas untuk Islam? Malah diarahkan ke tempat yang lain. Udah banyak, Pak. Ya, di tempat-tempat itu udah banyak. Cuman lah Ustaz, kalau ke pesantren nanti madesur, masa depan suram. Enggak, ya. Banyak juga jadi menteri alumni pesantren bisa. Tapi saya mengatakan
nggak harus full ya. Kalau pesantren dia jadi semua, nggak juga seperti itu. Intinya di pendidikan yang terbaik, pendidikan Islam. Ya, silakan. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, dan hari ini yang kita lihat benteng terakhir itu ada di pesantren. Ya, udah dirusak semuanya. Ya, kitalah yang memilih mau kemana anak kita diarahkan. Kalau salah pilih, maka kita akan menyesal. Ya, dan kalau udah menyesal, sulit nanti kita untuk melakukan perbaikan. Ini kira yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan para hadirin. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lemah. Tadi kan saya sampaikan, ya, bukan hanya sekedar harta yang kita tinggal, tapi dibimbing dengan ilmu. Karena dengan ilmu nanti, ilmu itu yang menjaga dia. Ya. Maka kita tinggalkan harta. Ya. Memang harus ditinggalkan harta, tapi harus diwarisi ilmu. Karena dalam pepatah Arab mengatakan, ya, ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang harus menjaga dia. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita arahkan. Kalau kita sebagai pembisnis, kita arahkan. Ada salah seorang ustadz itu miliarder, Pak. Anaknya dari kecil udah diajari jualan, Pak. Bawa ikan apa, ikan hias itu, ikan cupang. Ramai pula yang beli. Masya Allah. Punya anak 11, Pak. Anaknya punya salah satu usahanya busur panah, Pak. Ya. Ada penulis anaknya. Jadi entrepreneur semua anaknya. Diarahkan anaknya untuk usaha, punya usaha. Tapi bukan hanya sekedar harta yang ditinggalkan. Ya, juga diwarisi ilmu. Karena salah satu hak anak itu apa? Harus kita arahkan dia dekat dengan Allah, dekat dengan Islam. Apa hak anak? Yang pertama, pilih ibu yang terbaik. Yang kedua, beri nama yang terbaik. Yang ketiga, ajari syariat ini. Itulah orang mengadu kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, anakku durhaka. Udah kamu penuhi hak anak itu. Apa hak anak, wahai Umar? Udah kau pilih wanita yang solihah untuk ibunya? Belum. Ternyata, wahai Umar bin Khattab, emak yang dipilih untuk emakku, kata anaknya, itu majusi. Yang kedua, namaku, ya nggak tahu ya, Julah atau apa? Artinya undur-undur. Anak yang undur-undur namanya, kasihan kali anak. Ya Allah. Yang ketiga, aku nggak diajar din nama bapakku. Apa kata Umar? Ya, wahai kamu bapak, kamu telah durhaka terhadap anakmu bahkan sebelum anakmu lahir. Maka anak itu salah satu tanggung jawab kita, diajari. Ustadz, saya nggak mampu ngajari anak saya. Kan banyak lembaga pendidikan yang baik hari ini, arahkan ke sana. Ya, kita sudah usaha, nanti kita berhujah di hadapan Allah, ya Allah, udah aku arahkan. Kalau anak yang nggak ngikut, lepas tanggung jawab kita. Yang penting, ya cara yang terbaik sudah kami arahkan. Seperti itu, maka bukan hanya ditinggalkan harta, tapi juga dibimbing dengan ilmu, akhlak, dan ajaran dan tuntunan Islam yang terbaik, sehingga anak itu jadi anak-anak kebanggaan kita. Bukan seperti anak Amirul Mukminin tadi, banyak harta yang ditinggalkan, tapi malah hancur. Itu aja dari kami, karena waktu sudah habis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga nantinya kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama anak dan keturunan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kira yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.